Dewan Hakim yang kami hormati, Regu S055 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Pengajaran Al-Quran melalui dakwah di era digital. Regu S055 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Pengajaran Al-Quran melalui dakwah di era digital. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wa huwafa. Amma ba'du. Bapak dan Ibu Dewan Hakim yang kami hormati, serta para hadirin, para pecinta Al-Quran yang kami banggakan. George Beder dalam bukunya yang begitu fenomenal, Management in 20XX, What Will Be Important in Future, memproyeksi bahwa teknologi akan berkembang dengan cepat, pesat, melesat dan begitu dahsyat. Perkembangan teknologi akan berdampak luar biasa dan akan merubah tatanan kehidupan. Buku yang ditulis pada tahun 2004 ini memprediksi penggunaan teknologi akan digunakan dalam praktik ibadah keagamaan. Hadirin rahimakumullah. Ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi ini akan memberikan dampak yang sangat besar sekaligus memberikan ancaman bagi praktik ibadah keagamaan. Perkembangan teknologi informasi telah mengantarkan kita pada era di mana dakwah semakin tersebar luas tak terbatas, dari tingkat lokal hingga internasional, dari dunia nyata hingga ke dunia maya, dari musola masuk ke ruang-ruang vihara hingga gereja, dari yang mendengarkan puluhan hingga jutaan. Kajian yang menggunakan kitab-kitab kuning dan tebal hingga kita berbasis digital. Namun sayang hadirin, dakwah di era digital masih belum sesuai dengan harapan. Masih banyak dai yang gagap teknologi sehingga media banyak diisi oleh tayangan-tayangan yang merusak pikiran dan hati, seperti tayangan pornografi dan porno aksi, ragam berita kontroversi, ancaman hoaks dan provokasi. Bahkan media menjadi sarana penyebaran ideologi yang dapat merusak jati diri generasi muda bangsa ini. Jika ini dibiarkan hadirin, maka generasi muslim yang akan datang semakin terdegradasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka pada musabaqah syarhil Quran ini kami akan menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Pengajaran Al-Quran melalui dakwah di era digital. Berdasarkan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Hamba bernaung di bawah naungan-Mu, ya Allah, dari usikan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Pencurah Sayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Dalam perspektif ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan gaya bahasa dalam insya tolabi dalam bentuk amar, yaitu sebuah ungkapan yang menunjukkan tuntutan dari atas kepada objek yang di bawahnya. Dari sini hadirin dapat kita simpulkan bahwa Allah menuntut kita untuk melakukan sebuah gerakan dakwah melalui pendekatan Bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Imam As-Sa'di dalam kitabnya Taisiril Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan juz 15 halaman 252 bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah setiap orang harus didakwahi sesuai dengan keadaan, pemahaman, ketaatan serta sambutannya. Hadirin rahimakumullah. Ilustrasi prinsip oleh Imam Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Hikmatu fi Da'wati Lillahi Ta'ala halaman 188. Dakwah dengan hikmah adalah dakwah yang didasari dengan ilmu pengetahuan sebagai landasan. Demikian pula dakwah para wali songo dengan prinsip dakwah yang dipegang adalah Menang tanpa tanding dan lurung tanpa bala. melahirkan sebuah terobosan dakwah melalui pagelaran wayang, sehingga yang menonton tenang, senang, tertawa riang, tidak uring-uringan, bisa sambil makan, pulangnya kenyang, tidak melahirkan perpecahan, perkelahian
perkelahian, apalagi peperangan. Dahsyatnya hadirin, setelah pulang banyak di antara mereka memeluk agama Islam. Dengan demikian, dakwatun bil hikmah mendorong adanya transformasi dakwah di era digital dengan menghadirkan konten-konten dakwah yang indah, ramah, menggugah namun tetap berfaedah. Konten dakwah juga harus dibuat dengan unik, asyik dan menarik sehingga anak-anak yang kecanduan bermain game lebih memilih mendengarkan tilawah. Mak-mak yang biasa mencari berita artis idaman beralih ke tayangan pengajian. Anak-anak muda yang biasa asyik mendengarkan lagu beralih menuntut ilmu. Ndak mau ketinggalan bapak-bapak yang asyik menonton bola di rumah Lebih memilih mendengarkan ceramah. Hadirin, transformasi dakwah di era digital juga dapat dilakukan melalui pendekatan wal mau'izatil hasanah. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Qaulul Layyinur Rafiqu min ghairi gildatin wala ta'fifin. Konten dakwah harus diisi dengan perkataan lemah lembut, tidak kasar dan tidak mencela. Dakwah di era digital adalah dakwah yang menginspirasi, Bukan memprovokasi. apalagi memancing emosi, yang mengajak, Bukan mengejek. yang menghadirkan rahmat, Bukan laknat. Inilah hadirin mengapa ayat ini sangat tepat untuk dijadikan landasan etis medotis dalam melakukan transformasi dakwah di era digital. Era digital dengan karakteristik utamanya yaitu informasi yang bebas dan terbuka juga menuntut kita untuk siap menjawab setiap permasalahan, berargumentasi dan dialog-dialog membuka pikiran secara terbuka. Hadirin, begitu besar peluang dakwah melalui media sosial di era digital. Namun fakta di lapangan, konten-konten dakwah masih belum menjadi siaran favorit dan jarang viral. Sekalinya viral, biasanya tentang isu Islam yang radikal dan fundamental. Konten-konten hiburan seperti drama Korea, musik orkestra, ragam olahraga, berita artis dan rumah tangga mereka lebih diminati oleh masyarakat di Indonesia dibanding ceramah agama. Demikian sebagai mata yang disajikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. Oleh karena itu, semangat dalam mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran harus tertanam dalam diri kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita gelar khairu ummah sebagai umat terbaik sebagaimana dalam firman-Nya Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum
Sadaqallahul azim. Kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, Serta para hadirin, para pecinta Al-Quran yang kami banggakan. menurut beberapa ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari, dan Imam Al-Bagawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan khairu ummah adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan sebagai umat terbaik, hadirin? Jawabannya adalah karena agama yang telah Allah pilihkan untuk kita dan dakwah kita. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengajaran Al-Quran dapat dilakukan pada dua bagian. Pertama, transformasi dakwah dari era tradisional ke era digital. Kedua, dari konten dakwah yang monoton menjadi asyik ditonton. Dari narasi yang penuh benci menjadi narasi yang menginspirasi. Dari debat yang menegangkan menjadi debat yang menyenangkan. Tetap bersama meski pandangan kita berbeda. Untuk menutup syarahan kami ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah syair lagu berikut ini. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak mencapai kemenangan untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi